Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 asal Solo Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching, di mana saya, Sri Meliawati, akan berperan sebagai coach, dan rekan saya, Dan saya, Rahayuning Francisca, berperan sebagai coachee. Dan saya, Fahreni Putri, akan berperan sebagai pengamat. selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu I. Waalaikumsalam, Ibu Reni. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Perasaannya bagaimana sekarang? Perasaannya sekarang nih senang pastinya, kemudian bersemangat. Ibu akan melakukan coaching sekarang. Apa persiapan yang telah Ibu siapkan untuk sebagai coaching? Tentunya saya sebagai coach tentu harus memahami terlebih dahulu posisi saya seperti apa dan langkah-langkah coaching itu seperti apa, dan itu persiapan bagi saya. Kemudian apa kompetensi inti yang telah Ibu siapkan? Kompetensi inti yang sudah saya siapkan itu kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan Ibu Rahayuning nanti bercerita, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu, boleh silakan Ibu mulai coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Rahayuning, Ibu Ning ya. Iya, Nah, iya benar sekali Bu. Baiklah, seperti yang sudah kita rencanakan. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Ning sampaikan? Baik, terima kasih. Yang ingin disampaikan yaitu mendapatkan solusi Bu. Ada suatu kendala yang terjadi di sekolah, yaitu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Bagaimana melakukannya di sekolah, dan juga penerapannya itu seperti apa hendaknya disampaikan kepada rekan-rekan kalau sekarang itu pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, bagaimana kesiapan belajar anak, seperti itu Bu. Jadi intinya Ibu Ning ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya bersama teman-teman. Iya, benar sekali. Jadi kira-kira tujuannya untuk apa itu? Tujuannya yaitu memerdekakan anak sesuai dengan kodrat anak, dan juga sekarang ini kan kita berada pada zaman yang menuju profil pelajar Pancasila, seperti itu. Iya. Jadi kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini nih apa kira-kira? Iya, benar sekali Bu. Tujuan dari pertemuan ini mendapatkan solusi atau jalan lain yang bisa dilakukan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di sekolah, dan juga mengajak rekan-rekan di sekolah menerapkan pembelajaran ini Bu. Baiklah Bu Ning. Kemudian apa ukuran keberhasilan menurut Bu Ning? Baik Bu, saya rasa ukuran keberhasilannya yaitu di sekolah tempat saya mengajar ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu, dan benar-benar terlaksana sesuai dengan kesiapan anak, minat anak, dan juga kebutuhan anak tersebut. Jadi intinya ya Bu Ning ingin menerapkan kepada pembelajaran berdiferensiasi kepada anak agar anak itu merasa merdeka dengan itu ya. Iya, benar sekali. Jadi kesempatan apa nih yang Bu Ning miliki gitu sekarang ini? Baik Bu, kesempatan yang sudah dimiliki sekarang, saya bersyukur sekali Bu ikut program guru penggerak ini. Iya. Jadi
kesempatan yang saya miliki, saya dapat menimba ilmu, saya dapat pengetahuan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi bisa saya bawa ke lingkungan tempat saya mengajar seperti itu. Jadi saya mempunyai kesempatan yaitu mendapatkan pengetahuan, dan saat saya melakukan pendidikan di guru penggerak ini, saya bisa langsung menerapkannya kepada anak seperti itu, Bu. Jadi saya rasa saya sekarang mempunyai pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan kemarin sudah saya terapkan kepada anak seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Ning sudah mempunyai dari apa yang disampaikan Bu Ning tadi, Bu Ning sudah mempunyai pengetahuan ya Iya, mengenai benar sekali. pembelajaran Iya, berdiferensiasi Bu. tadi. Nah, jika saya memberikan skala nih dari 1 Iya. sampai 10, nah posisi Bu Ning di posisi mana sekarang ini? Kalau untuk penerapannya, Bu, di sekolah yang saya lakukan, saya rasa saya masih di posisi 7. Mengapa demikian di posisi 7, Bu? Karena yang baru menerapkan pembelajaran diferensiasi itu kebetulan hanya di kelas 1 kelas itu aja, Bu, belum semua kelas. Saya ingin rasanya naik terus, Bu, ke posisi 8, 9, bahkan 10. Maksudnya di posisi 10, saya ingin rekan-rekan dari kelas yang lain, Bu, di sekolah kami itu kan ada 5 kelas. Ya. Saya ingin di sekolah itu juga diterapkan pembelajaran berdiferensiasi itu agar kami benar-benar melakukan pendidikan yang memerdekakan anak seperti itu, Bu. Jadi dengan kata lain masih kelas Bu Ning saja Iya, yang iya, Bu. menerapkan pembelajaran. Jadi Bu Ning maunya kelas-kelas lain Iya, juga. iya. Oke, Bang. Kemudian Bu Ning punya kekuatan apa kira-kira untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan yang saya rasa saya miliki yaitu yang pertama tadi, Bu, dari diri saya sendiri dulu, pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi, dan yang kedua saya mempunyai kekuatan yaitu dari kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah yang bisa diajak beliau mau memberikan peluang, kesempatan gitu. Kalau ada apa hal yang baru yang memerdekakan anak, bisa dilakukan, diterapkan di sekolah seperti itu, Bu. Jadi kesempatan ini bisa saya pergunakan seperti itu, Bu. Berarti Bu Ning punya kesempatan Iya, ya. iya. Kemudian kira-kira ada hambatan atau gangguan dalam pencapaian tujuan ini Bu Ning? Iya, itu ada, Bu. Terasa sekali itu, Bu, pada penyampaian pada rekan-rekan sejawat. Mengapa saya katakan demikian, Bu? Guru-guru yang lain, mereka rasanya sulit keluar dari zona nyaman, Bu. Mereka memikirkan kalau yang baru itu pasti nanti kurang nyaman, kurang efektif. Apalagi ini untuk tingkatan taman kanak-kanak ya, Bu. Melakukan pembelajaran berdasarkan keinginan mereka, nanti rasa teman nanti kurang kondusif seperti itu. Jadi kalau dilakukan memerdekakan, nanti yang ini belajarnya lain, yang ini belajarnya lain. Jadi mereka rasanya yang seperti sekarang ini aja lah dulu yang dilakukan, nantilah yang seperti pembelajaran diferensiasi itu hambatan yang saya rasakan, Bu. Jadi ada pro dan kontra. Iya, iya, benar sekali, Bu. Jadi kira-kira apa solusinya gitu? Solusi yang bisa saya lakukan yaitu dengan mengajak teman, ibaratnya kita lakukan sharing gitu, Bu. Kita tunjukkan yang pertama, yang pasti kita lakukan dulu, Bu. Kita lakukan seperti apa itu pembelajaran diferensiasi, kita berikan contoh-contohnya, dan kita lakukan sharing dengan teman, berdiskusi, dan juga diberikan contoh langsung penerapannya. Seperti apa, saya rasa seperti itu ya, Bu, yang bisa kita lakukan dengan memperlihatkan dari diri sendiri, dan juga kita ajak diskusi, dan kita lihatkan sumber-sumber lain mungkin yang bisa dijadikan pedoman. Saya rasa seperti itu, Bu. Jadi dari yang Bu Ning sampaikan tadi ya, mulai dari tujuan, keinginan Bu Ning apa untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian ada hambatan sampai Bu Ning sendiri sudah mengetahui solusinya ya, barusan diceritakan solusinya seperti apa. Kemudian kira-kira untuk langkah selanjutnya, apa rencana yang akan Bu Ning lakukan? Rencana yang akan dilakukan yaitu mungkin akan duduk bersama dengan rekan sejawat ini, Bu, dan dengan dibimbing kepala sekolah. Kami akan coba mungkin ya, Bu, melakukan pembelajaran diferensiasi, penerapannya kepada
RPP yang dibuat itu RPP berdiferensiasi. Kita coba perlahan-lahan dulu dan kita lakukan prakteknya. Apa dampaknya kepada anak? Apakah anak merasa nyaman dengan pembelajaran? Jadi dari situ teman-teman bisa mengetahui, oh seperti itulah pembelajaran diferensiasi. Bisa nanti teman-teman itu mengekspresikan bagaimana perasaannya gitu Bu. Mungkin seperti itu. Berarti sudah ada rencana Bu nih ya. Iya. Kemudian adakah prioritas di dalam rencana Bu Ning itu Iya, yang jadi prioritas gitu? Saya rasa Bu yang menjadi prioritas sekarang ini adalah kekompakan dari teman sejawat ini Bu. Mengapa saya katakan demikian Bu? Kalau dengan kompak pasti kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Jadi sama-sama kita coba, kita tinggalkan zona nyaman kita ini, kita coba hal yang baru. Saya rasa saya akan merangkul teman-teman saya Bu seperti itu Bu. Jadi kompak intinya ya. Iya, Nah Bu. jadi untuk rencana yang sudah Ibu atur tadi, strateginya kira-kira? Strateginya yaitu seperti yang saya ungkapkan tadi Bu, duduk bersama, lakukan berikan pengertian kepada mereka, lakukan contohnya, dan kita cari referensi lain begitu Bu, referensi lain yang bisa kita jadikan pedoman bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di taman kanak-kanak seperti itu Bu. Jadi bagaimana nantinya waktu jangka waktu yang Bu Ning berikan nanti? Kita coba dulu mungkin jangka waktunya, apalagi ini pembelajaran baru kan Bu, jadi penerapannya kalau untuk RPP misalnya bisa kita lihat jangka waktunya itu berangsur-angsur ya Bu, apalagi ini RPP bisa kita lihat dalam mungkin semester yang depan ya mungkin ya Bu, dalam jangka waktu semester coba kita rasakan dulu RPP yang kita terapkan kepada anak. Adakah perubahan dari semester 1 dengan semester 2 seperti itu Bu? Percobaannya dari satu semester ini ya. Iya. Kemudian apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Kalau ukuran keberhasilan yang pertama yaitu anak Bu, nyaman tidak anak dengan RPP itu gitu. Kemudian nampak nanti bagaimana pembelajaran yang diberikan kepada anak itu bervariasi tidak yang diberikan oleh guru. Karena memang sekarang ini kita melakukan pembelajaran itu berdasarkan student center, berpusat kepada anak gitu Bu. Kemudian dari gurunya, nyaman nggak kalau pembelajaran diferensiasi itu dilakukan di kelas gitu Bu. Jadi sejauh ini nih apa tanggung jawab Bu Ning? Iya. Tanggung jawab Bu Ning terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti. Ya, rencana aksi yang dilakukan ini tanggung jawabnya yaitu ya Bu, saya tekankan dulu pada diri saya Bu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tanggung jawabnya saya akan membantu mungkin ya Bu teman-teman tadi yang kesulitan gitu. Sebenarnya Bu untuk di taman kanak-kanak ini banyak pembelajaran itu yang berpusat kepada anak. Cuman mungkin kurang ditekankan karena memang sebelumnya pembelajarannya klasikal gitu Bu. Jadi sebenarnya dengan memberikan motivasi gitu Bu kepada guru, Ibu sebenarnya sebelumnya Ibu sudah melakukannya, tapi lebih kita apakan lagi berpihak kepada anaknya. Seperti itu saya rasa ya Bu. Kemudian dengan rencana yang sudah Ibu Ning atur tadi, kira-kira siapa yang terlibat di sana? Ibu Ning butuh bantuan siapa? Iya Bu, benar Bu. Saya butuh bantuan sekali dari calon guru penggerak angkatan sebelumnya Bu, yang juga lulus dari TK gitu Bu. Beliau bisa saya jadikan apa namanya Bu, nanti contoh gitu ya kan Bu, mengajak beliau hadir ke sini karena beliau juga menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah beliau. Jadi saya akan meminta bantuan nanti dengan ibu kepala sekolah, berkonsultasi dengan beliau. Namanya Ibu Roza gitu Bu. Kebetulan namanya sama dengan ibu kepala sekolah saya Bu, namanya Bu Roza. Beliau angkatan 6. Berarti otomatis angkatan 6 beliau lebih dulu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Beliau bisa saya ajak berkonsultasi gitu dengan rekan-rekan sejawat nanti Bu. Seperti itu Bu. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, yang sudah panjang lebar kita membahas tentang tujuan di awal Bu Ning ingin mencapai, ingin mengajak teman-teman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah melakukan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, mudah-mudahan nanti berhasil ya, bisa
bisa mengajarkan sejawat, dan intinya yang sudah Bu Ning katakan tadi, tujuannya adalah untuk memerdekakan. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ning. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ning. Sudah selesai ya Bu Ii ya coachingnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana rasanya sekarang Bu Ii? Apakah sudah terjawab permasalahan dari Bu Ning? Alhamdulillah, senang sekali Ibu Reni karena sudah dapat berbincang-bincang, Iya, iya, bisa Bu. mendapatkan solusi sekaligus ya bersama Ibu Ning. Kalau boleh tahu saya, seberapa kira-kira keberhasilan Bu Ii mengcoaching Bu Ii? Kalau dari Bu Ning rasanya mendapatkan solusi gitu ya Bu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut pernyataan Bu Ning sudah Iya. mendapatkan solusi, Iya. tentu kalau ada skala 1 sampai 5, Iya. itu tentu di posisi Nah. kelima Iya, karena iya, sudah benar mendapatkan sekali. solusi. Iya. gitu. Berarti kalau sudah dari skala 1 sampai 5, berarti sudah sampai 5 Bu Ii, berarti itu Bu Ii sudah berhasil Alhamdulillah. coachingnya, melaksanakan coaching ya. Tadi apakah sudah melaksanakan alur tirta berarti? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Tadi dari awal kami berbincang itu, saya pun sebagai coach memberikan pertanyaan yang mengacu kepada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan beliau lakukan. Nah, berarti kalau seperti itu berarti sudah sempurna ya, coachingnya sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kita sudahi ya acara kita ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching dengan saya Fahreni Putri sebagai coach dan teman saya Sri Meriawati sebagai coachee. Dan saya Rahayuning Francisca sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Reni. Selamat siang Bu Ning. Selamat siang Bu Ii. Selamat siang Bu Ning. Ya, apa kabarnya Ibu-ibu nih? Alhamdulillah sehat. Baik, pada saat sekarang kita akan melakukan praktek coaching ya, ya kan Bu? Dengan Ibu Reni sebagai coach. Baik, saya mau bertanya dulu sama Ibu Reni, bagaimana perasaan Ibu Reni hari ini? Senang, ya bahagia. Ya, Ya. alhamdulillah baik. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan ketika akan melakukan coaching ini? Saya sudah menyiapkannya ya, dengan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ii untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, saya ingatkan lagi ya Bu, jangan lupa untuk kompetensi coachingnya, yaitu present, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Baik, silahkan dilakukan praktek coachingnya. Dan kita mulai ya Bu Ii ya, coachingnya. Bagaimana perasaan Bu sekarang ini? Perasaannya agak sedikit bingung nih Bu. Ada kalut juga, ada ya begitulah kira-kira Bu mengenai perasaan. Kemudian sekarang Ibu Ii kan mau curhat nih dengan saya. Apa yang ingin Ibu curhatkan dengan saya? Begini Bu, di kegiatan CGP nih, kan saya mengikuti CGP Angkatan 6. Di sana saya mempelajari tentang filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di mana pendidikan itu intinya itu guru, pendidik itu adalah menuntun anak menuju kodratnya. Nah, jadi intinya pembelajaran itu berpusat kepada anak. Sementara yang sudah dilakukan, yang sebelum-sebelumnya sudah agak melenceng, saya rasa tidak. Yang sebelum-sebelumnya, sebelum pembelajaran yang di CGP itu ada
teacher center, di mana gurulah yang serba tahu, guru yang maha tahu di sana. Sementara kalau menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara itu salah, dan saya inginnya rekan-rekan saya juga memahami hal seperti itu agar tidak kita menyamakan persepsi lah seperti itu maunya. Nah, berarti tujuan Bu Ii dalam coaching ini adalah Tujuannya dalam coaching ini itu mencari solusi sebenarnya Bu, bagaimana caranya persepsi antar guru itu, antar rekan-rekan di sekolah itu sama tentang pendidikan itu. Nah, nanti kalau sudah terjadi coaching ini, apa ukuran keberhasilan pertemuan ini nanti? Nah, ukurannya nantinya ya seluruh rekan-rekan ke tenaga pendidik ataupun pendidik itu paham makna pendidikan sebenarnya, sehingga nanti akan berpengaruh dengan cara mengajarnya nanti. Jadi intinya begitu. Kemudian dari ukuran tadi atau definisi atau tujuan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Yang baru saya lakukan itu adalah memberikan pemahaman, mungkin secara sambil bercanda, mungkin melakukan yang belajar itu seperti ini. Kemudian saya juga sudah memberikan sosialisasi di komunitas belajar di sekolah, itu yang sudah saya lakukan tentang bagaimana pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Itu yang memberikan sosialisasi lah kepada teman-teman. Berarti Ibu sudah ada mensosialisasikannya. Iya, Bu. Ya. Kalau sudah ada Ibu lakukan tadi, kalau kita kasih skala dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa pencapaian tujuan Ibu tadi? Saya rasa itu masih di posisi 7, Bu. Masalahnya masih ada juga beberapa teman atau rekan itu yang sepertinya keberatan gitu, belum saya rasa belum, bukannya tidak, tapi belum memahami yang sesungguhnya. Apa itu Pak Hadi? Iya. Kemudian kalau dari untuk mencapai tujuan Ibu tadi, apa kekuatan dalam mencapai tujuan itu? Apa yang menjadi kekuatan bagi Ibu? Nah, bagi saya, Bu, kekuatan menurut saya nih, kekuatan yang sudah saya miliki, saya sudah mempelajari tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Sedikit banyak saya sudah mempelajari dan sudah memahami melalui program pendidikan guru penggerak. Dan itu menurut saya itu kekuatan yang mendasar bagi saya ketika saya ingin memberikan contoh kepada orang lain. Itu kekuatannya. Kemudian kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil nanti dari tujuan yang akan dicapai tadi? Peluang atau kemungkinan yang bisa saya ambil nantinya pada kesempatan mungkin ketika memberikan sosial di komunitas belajar itu ya peluang saya, Bu. Di komunitas belajar di sekolah, nah disitulah peluang saya memberikan pemahaman yang lebih dan memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi di komunitas belajar Ibu menjadi peluangnya ya. Iya. Kemudian selama Ibu melakukan tujuan Ibu tadi, apa hambatan yang mengganggu begitu selama kegiatan Ibu itu? Selama ini yang menjadi hambatan itu ya mungkin karena tidak sama ya frekuensi kita tidak sama, cara pemahaman kita juga tidak sama. Mungkin hambatan yang sedikit menjadi penghambat bagi saya itu ada ketika beberapa orang yang belum memahami tetapi memberikan
asumsi lah, berasumsi, tapi asumsi yang menurut saya itu kurang pada tempatnya. Jadi itu agak mengganggu. Mereka berbicara tetapi tidak ada dasar. Jadi ketika saya ingin memberikan solusi, memberikan pemahaman seperti itu, seolah-olah yang kita sampaikan itu tidak benar gitu. Itu yang membuat saya terganggu gitu. Begitu. Kemudian dari yang mengganggu menurut Ibu tadi, apa solusinya kira-kira dari temannya tadi? Solusinya itu Bu, terus berupaya, yang pastinya terus berupaya memberikan pemahaman. Mungkin kalau yang kemarin secara langsung disampaikan dalam komunitas belajar, sekarang dengan aksi, mungkin dengan aksi yang dilakukan di sekolah, mungkin memberikan contoh-contoh, oh beginilah pendidikan harusnya, memberikan contoh. Berarti itu sudah ada solusinya bagi Ibu ya. Untuk mencapai solusi itu kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Rencana yang ini pastinya meminta bantuan juga. Pastinya kita untuk mencapai sesuatu itu pasti berkolaborasi ya, karena kita tidak akan bisa sendiri gitu, apalagi di satu organisasi. Yang pertama itu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang tadi yang pro, yang pastinya yang akan menjadi masalah kan nanti yang kontranya nih. Nah, jadi kita akan berkolaborasi dengan yang pro, terus memberikan contoh yang terbaik. Kemudian kira-kira apa yang menjadi prioritas utama bagi untuk mencapai tujuan itu? Nah, yang jadi prioritas utama itu adalah rekan sejawat. Itu yang akan menjadi sasaran target, gitulah ya, yang menjadi target saya itu rekan sejawat, menyamakan persepsi sama frekuensinya tentang pendidikan itu. Jadi cara mengajar kita di dalam kelas itu sama juga, tidak ada lagi yang sifatnya teacher center gitu ya, guru yang maha tahu gitu kan. Nah, jadi itu intinya prioritas utama. Apalagi sekarang ya Bu ya, kita sudah memakai kurikulum Merdeka ya. Iya Bu. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan Ibu tadi, kemudian prioritas Ibu tadi, apa strategi yang akan Ibu pakai? Strategi ya itu tadi Bu, strateginya memberikan pemahaman kepada teman, kemudian berkolaborasi dan memberikan contoh-contoh yang terbaik. Kalau di target Ibu punya target mungkin ya? Iya. Kira-kira kapan target Ibu untuk mencapai tujuan Ibu itu? Mungkin saya juga nggak bisa muluk ya, janji manis gitu kan. Yang pastinya saya akan mencoba dalam triwulan pertama lah tentang pemahaman itu memberikan tentang sosialisasi dulu. Triwulan pertama memberikan pemahaman, triwulan yang kedua aksi, memberikan contoh. Berarti sudah ada rencana yang aksinya Ibu ya. Sekarang apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu? Ukurannya ya rekan-rekan itu paham tentang pendidikan. Nah, itu intinya itu saja. Saya maunya teman itu paham saja dulu tentang pendidikan itu seperti itu. Tadi kan Ibu sudah mengatakan ada teman ini yang pro, ada yang kontra tentang cara pembelajaran begitu. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi yang kontranya? Berarti itu dianggap sebagai gangguan ya? Iya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Iya, yang pertama kan tadi yang ada omongan-omongan yang tidak mengenakan, yang sifatnya memojokkan mungkin, ada yang tidak percaya. Nah, karena saya juga merasa tidak percaya diri karena omongan seperti itu. Yang menurut saya yang perlu saya tingkatkan itu adalah kepercayaan diri saya tadi. Sehingga saya ketika menyampaikan orang tidak ada asumsi-asumsi negatif lain. Berarti
Berarti itu cara Ibu mengantisipasinya. Sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Nah, komitmennya tentu yang pasti ini saya harus konsisten. Nah, intinya saya harus konsisten melakukan hal tersebut sehingga rekan-rekan nanti bisa kita menjadi contoh yang baik gitu bagi, intinya konsisten ya. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu mencapai atau menjaga komitmen Ibu tersebut? Yang pastinya itu rekan. Yang pertama rekan sejawat, karena kita akan selalu berkolaborasi, kita akan selalu berdampingan dengan rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kepala sekolah, karena bagaimanapun kepala sekolah itu harus bisa memberikan dukungan gitu, yang selalu mensupport. Sekarang apa tindak lanjut Ibu? Tindak lanjut Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Tindak lanjut yang akan dilakukan tentu dengan apa yang sudah direncanakan itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, berarti Ibu tadi ada tujuannya bertemu dengan saya, kemudian sudah menceritakan tentang bagaimana permasalahan Ibu, kemudian sudah ada rencana Ibu, bagaimana rencana aksinya, kemudian sudah ada solusinya, sudah ada komitmennya, tindak lanjutnya sudah ada. Sekarang berarti tinggal pelaksanaan bagi Bu Ii lagi. Mudah-mudahan apa permasalahan Ibu itu nanti terjawab dengan sendirinya. Berarti Ibu mudah-mudahan setelah Ibu laksanakan, berarti Ibu menjadi guru yang hebat dan berhasil ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu. Iya, sama-sama. Setelah selesai ya Bu Iya. kegiatan coachingnya, sekarang yang mau saya tanyakan pertama dulu perasaannya. Gimana Bu perasaannya? Tentu senang ya Bu ya setelah karena sudah bisa membantu permasalahan Bu Ii. Kemudian sudah ada solusinya, berarti sudah ada terjawab semuanya. Baik, apakah tadi Ibu rasakan dalam kegiatan coaching tadi ada Ibu menggunakan alur tirta? Sudah. Bagaimana coba membantu Ibu jelaskan? Di sini pertama sekali itu saya sudah menanyakan kepada Bu Ii apa tujuannya coaching dengan saya. Sudah dijawab sama Bu Ii itu tentang pemahaman KHD yang akan diterapkan di sekolahnya. Kemudian sudah mengidentifikasi apa kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian sudah ada rencana aksinya bagi Bu Ii sudah dibuatnya. Berarti sampai ke tanggung jawab Bu Ii. Berarti sudah semuanya ada tirta di sini. Berarti kompetensi tirta juga sudah dilaksanakan tadi ya Bu, yaitu yang pertama Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ii. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan ada kehadiran penuh ya Bu, ada kehadiran penuh. Iya. Ya, terima kasih. Sekian praktek coaching kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching dengan saya Rahayuning Francisca berperan sebagai coach. Dan saya Fareni Putri sebagai coaching. Dan saya Sri Meliawati sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu nih. Selamat siang Bu Ii. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan bersemangat. Oke, semangat ya. Iya. Oke, Bu Reni, bagaimana Bu Reni? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Kita akan melakukan puting ya, akan Iya. melakukan praktek Iya. coaching ya hari Iya. ini, di mana puting sebagai coach Iya. dan Bu Fareni sebagai coach ya. Iya Bu. Oke. Bu Ning sebagai coach nih, Iya. kira-kira apa nih persiapan nih Bu Ning? Persiapannya yaitu mempersiapkan
mempersiapkan kegiatan coaching ini rencananya nanti akan dilakukan dengan Alur Tirta, yaitu di mana di situ terlihat ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab nanti seperti itu ya. Yang pasti kompetensi yang harus dimiliki yaitu nanti adanya kehadiran penuh present kepada Bu Fareni, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang beliau sampaikan, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada beliau, seperti itu nanti. Sepertinya Bu Ning nih sudah siap nih dengan Insya Allah mudah-mudahan praktek coachingnya. ya, mudah-mudahan Karena sudah berjalan dengan lancar. dengan pemahamannya itu sudah siap sepertinya. Iya. Oke, baiklah Bu Ning dan Bu Fareni, silahkan dimulai coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Si Bu ini. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bu nih. Apa kabarnya nih Bu? Ini Bu, kabarnya kalau kabarnya sehat. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Cuman ini ada kendala ini. Oh, Ada kendala, kemudian ingin bercerita dengan Bu baik, kami Ning siap mendengarkan. tentang kendala ini. Di sini di sekolah saya ya Bu ya, itu saya agak merasa sulit juga ya untuk kita ini kan sebagai guru penggerak ini. Oh iya. Kita sebagai guru penggerak, jadi kan harusnya menggerakkan teman Iya. untuk menjadi CGP. Iya. Kemudian di sekolah saya masih ada teman-teman itu yang beranggapan mengapa kita harus jadi CGP. Iya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara menggait teman Oh itu. iya, baik. Kira-kira Ibu sudah tujuan pertemuan ini ingin mendapatkan solusi gitu Iya, ya, Bu? mendapatkan solusi. Kira-kira definisi apa kira-kira yang bisa Ibu tujuan akhir dari pertemuan ini? Tujuan akhir saya itu ingin menggait lebih banyak guru-guru di tempat saya untuk menjadi CGP gitu. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan, seperti apa nanti takaran keberhasilannya atau ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Keberhasilannya saya ingin guru-guru di tempat saya itu menjadi CGP semuanya. Semuanya. Iya, kalau dapat ya Bu ya. Nah, itu tujuan tujuan saya. Baik, Ibu sudah menjelaskan tujuan Ibu. Kita lanjutkan ya, Bu. Iya. Sekarang rasa-rasanya, kesempatan apa yang Ibu rasakan, Ibu miliki, Ibu punya sekarang untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Kesempatannya mungkin dari kita dulu ya Bu ya, Iya. karena kita Iya. sudah menjadi CGP. Iya. Berarti itu kesempatannya dari diri kita mungkin ya, agar teman itu bisa menjadi CGP pula. Berarti kita harus bisa menggaitnya bagaimana, Iya. bawa temannya bagaimana. Baik, Bu. Kesempatan itu yang rasanya Ibu miliki sekarang. Kita sudah punya CGP ya. Iya. Sudah jadi Ada CGP. perasaan. Iya. Gimana perasaannya itu, Bu? Senang ya, Senang. karena kita jadi CGP. Iya. Kalau kita beri rentang gitu ya, Bu, ada rentang skala dari tujuan Ibu ini. Seandainya rentang skala ini ada dari 1 sampai 10 misalnya. Kira-kira Ibu merasa udah sampai di mana Ibu melakukan pencapaian tujuan Ibu ini? Pencapaian tujuan ini kemarin ini saya masih agak optimis juga ya. Iya. Karena masih sedikit baru temannya yang angkatan setelah kita, itu angkatan 8 baru 1 orang Bu. Oh, Ya, seperti itu. 1 orang jadi CGP baru. Kemudian saya jadi optimis lagi ya. Iya. Sudah banyak kemarin sudah ada informasi kelulusan. Oh, Jadi iya. itu saya merasa senang gitu ya. Cuman belum puas lagi ya, Bu. Kemarin sudah ada pengumuman untuk angkatan 9
itu sudah lulus 3 lagi. Nah, jadi itu saya merasa senang, tapi belum puas lagi Bu. Kalau dikira-kira skalanya kira-kira sudah 8 lah gitu ya. Karena masih ada lagi yang belum jadi CGP. Jadi CGP. Baik. Dari skala itu Ibu berada di posisi 8. Ya. Baik. Tentu ketika Ibu berada di skala posisi 8 ini ada kekuatan gitu, kekuatan yang Ibu punya gitu untuk mencapai tujuan Ibu. Coba Ibu jelaskan bagaimana kekuatan Ibu ini. Kekuatan yang saya punya mungkin dorongan ya dari kepala sekolah. Iya. Kalau di sekolah kami itu kepala sekolahnya sangat mendukung Ya, untuk alhamdulillah. kegiatan CGP ini. Iya. Kemudian kekuatan saya ditambah dengan yang CGP yang angkatan 8 kemarin yang lulus iya, 1 orang iya, itu, iya. bertambah kuat saya jadi Iya. rasanya. Tambah kuat itu berarti sudah ada yang lulus, berarti Iya. sudah ada calon nanti jadi CGP lagi. Jadi kekuatan saya dari ibu itulah, ditambah dengan kepala sekolah, kemudian ditambah dengan ibu tersebut. Itu yang menjadi kekuatan saya untuk menggait lagi teman-teman ini untuk menjadi CGP. Baik, menarik sekali ya Bu ceritanya ya. Kira-kira ada tidak peluang atau kemungkinan lain yang bisa Ibu yang bisa Ibu ambil dengan menggait kawan Ibu ini? Peluang Iya, peluang gitu. Ibaratnya gimana ya, Ibu mengambil apanya gitu. Kesempatan gitu. mungkin berarti saya yang berarti orang yang belum jadi Iya, CGP iya, ya Bu ya. iya. Sebelum ini teman-teman ada yang beranggapan ya Bu ya, Iya. untuk apa kita jadi CGP katanya, sibuk-sibuk aja katanya kan, sedangkan kita pekerjaan kita sudah banyak katanya. Nah jadi kemungkinan yang bisa saya ambil itu adalah untuk menggait teman ini lagi. Jadi saya berarti bagaimana? Iya. Saya berprinsip, saya katakan pada teman-teman itu, saya tidak terlalu bisa ya, tidak terlalu bisa sebenarnya untuk menjadi CGP ini. Karena saya banyak kendalanya. Yang pertama saya itu kurang bisa IT. Kemudian saya kesempatan mungkin karena kesibukan ya, banyak juga kesibukannya. Kemudian kalau teman-teman yang lain itu saya bilang begini, yang belum jadi CGP saya bilang begini, mengapa ibu tidak mau jadi CGP? Sedangkan peluang ibu banyak ya. Jadi sedangkan saya saja yang seperti ini belum terlalu banyak bisa IT, sudah bisa jadi CGP. Mengapa ibu tidak? Jadi begitu kata saya kepada teman-temannya ya. Baik, Ibu sudah menceritakan seperti itu identifikasinya ya. Kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan lain gitu Bu yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Ada tidak? Coba Ibu ceritakan. Salah satu hambatannya itu tadi Bu, teman itu tidak mau dia jadi ikut CGP katanya. Itu saya bilang begitu, saya saja yang seperti ini bisa menjadi CGP, mengapa ibu tidak? Jadi saya gitu kan. Jadi ada juga yang mengatakan tidak usahlah jadi CGP, repot-repot aja katanya kan. Ya itu hambatannya. Jadi hambatannya dari teman yang berprinsip seperti itu. Tapi kan karena tadi sudah banyak yang masuk pula, jadi itu bertambah kuat saya. Jadi hambatan itu sudah ibaratnya sudah tidak terlalu banyak lagi begitu.
Berarti ada solusi gitu ya yang bisa Ibu tawarkan gitu. Iya Bu, solusinya? Solusinya begini aja. Saya sebagai CGP saya buktikan bahwa saya bisa dengan kekurangan saya begini. Saya bilang sama teman itu, saya saja yang seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini, bisa. Mengapa ibu tidak? Jadi saya support ibu tuh seperti itu. Iya. Kemudian saya ceritakan kalau CGP itu ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Jadi kita ceritakan manfaat dari CGP ini. Kita bisa merubah cara pembelajaran kita. Kemudian banyak ya tentang sosial emosional kita itu sudah dipelajari di CGP. Berarti kita bisa mengendalikan sosial emosional kita. Kalau biasanya kita mungkin karena kita lingkungannya beragam ya, jadi bermacam tipe anak itu. Jadi kadang-kadang kita kan terlalu emosi. Dengan jadi CGP ini bisa kita meredam-redamnya. Baik, saya mau apresiasi dulu untuk semangat Ibu ya. Mantap sekali. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira ada tidak ya rencana yang mantap gitu, rencana yang bisa Ibu gunakan dalam mencapai tujuan Ibu ini? Rencananya, jadi rencananya saya untuk menggait teman itu, saya pancing teman itu untuk beginilah. Ini manfaatnya jadi CGP. Itu rencananya. Jadi dengan begini kita menjadi lebih luas wawasan kita. Itu rencananya. Kemudian nampak hasilnya nanti kita terapkan ke lokal kita. Apa-apa yang kita dapatkan di CGP ini kita terapkan di lokal kita. Berarti nanti ada perubahannya dengan lokal yang lain. Jadi itu saya rencanakan. Berarti nampak nanti perubahan antara lokal kita dengan lokal yang lain. Dan ada perbandingannya yang sudah ikut CGP dengan yang tidak ikut CGP. Berarti nampak perbedaannya. Dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, tentu Ibu mempunyai prioritas utama dalam mencapai tujuan. Apa kira-kira prioritas yang ingin Ibu harapkan? Prioritas saya itu yang menjadi prioritas saya untuk yang akan saya capai. Itu keberhasilan nanti ditunjukkan dari kita dalam PDM ya. Kemudian prioritasnya lagi tentu ke proses pembelajaran kita, kemudian ke siswa kita. Ada nampak berarti target Ibu adalah anak-anak siswanya seperti itu. Ada peningkatannya seperti itu ya Bu? Iya. Kira-kira strategi apa kira-kira yang bisa Ibu gunakan? Strategi yang digunakan itu kita menerapkan pembelajaran yang kita dapatkan dari CGP ini. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi kita terapkan di lokal. Kemudian pembelajaran yang sosial emosional bisa kita terapkan di lokal. Berarti nanti nampak hasilnya Bu. Jadi nampak oleh teman nanti apa perbedaannya dengan yang tidak memakai pembelajaran berdiferensiasi, misalnya dengan yang tidak memakai pembelajaran sosial emosional. Baik, menarik sekali ya Bu. Kira-kira selanjutnya jangka waktunya, berapa lama jangka waktu yang Ibu butuhkan gitu untuk mencapai tujuan Ibu ini? Tunggu bentar ya Bu. Tadi strategi saya ada satu lagi Bu. Iya. Kita terapkan dalam RPP nanti. Oh iya. Kita terapkan dalam RPP, nanti ada perbedaan antara RPP yang berdiferensiasi dengan yang tidak. Jadi kalau jangka waktunya itu kita coba sampai akhir semester ini. Sampai akhir semester ini bagaimana keberhasilannya? Seberapa keberhasilan siswa dengan kita memakai strategi pembelajaran tersebut yang sudah kita dapatkan dari CGP ini.
Berarti dari rencana Ibu tadi ada rencana lain tadi ya, dari RPP ya Bu? Nah, iya. Iya, mantap sekali ya Bu. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira ukuran keberhasilan yang nampak dari rencana Ibu ini seperti apa? Kalau berarti seperti ini keberhasilan, coba Ibu ceritakan. Kalau ukuran keberhasilannya nanti itu bisa kita lihat dari nilai anak mungkin ya. Tentu ada perbedaannya. Kalau kita pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita mengelompokkan siswa itu Bu, dengan beberapa kelompok ya. Ini anak yang kinestetik, ini audiovisual, ini visual, itu kita kelompokkan. Sedangkan kalau pembelajaran biasa kan tidak ada perbedaannya. Berarti nanti ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu akan berbeda Bu. Berarti hasilnya juga akan berbeda. Wow, menarik sekali ternyata jadi calon guru penggerak ini ya Bu. Iya, Banyak pengetahuannya ya Bu. Iya. Iya, mantap. Kita lanjutkan ya Bu. Kira-kira apa komitmen Ibu dari rencana ini? Rencana Ibu tadi menggait teman-teman Ibu tadi. Komitmen tadi ya, yang pertama itu saya akan terus merangkul teman-teman itu untuk menjadi CGP. Kemudian komitmen saya akan menerapkan apa yang saya dapatkan di CGP ke dalam lokal atau pembelajaran ya. Terutama sekali yang berkesan bagi saya itu pembelajaran berdiferensiasi itu karena menarik bagi siswa dan menarik juga bagi saya mungkin ya. Gitu. Mantap ya Bu. Baik, rencana komitmen Ibu sudah mantap. Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen ini? Tentu yang sangat membantu itu adalah siswa kita. Karena dia yang akan kita terapkan, yang akan kita berikan pekerjaan ya, apa itu namanya Ibu? Siswanya. Siswanya. Berarti itu yang bisa membantu kita dalam menggait teman-teman tadi. Oh, bukan menggait Bu. Jadi yang membantu kita dalam keberhasilannya. Berarti itu yang pertama sekali adalah siswa. Jadi kalau siswa kita berhasil, nanti nilainya lebih bagus dari yang tidak memakai pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kan nampak oleh guru nanti. Jadi yang akan membantu kita lagi selain siswa itu guru. Ya, guru yang akan merupakan komitmen kita, membantu kita. Komitmen agar mau ikut jadi CGP. Itu ya Bu. Seperti itu. Jadi yang menjadi komitmen yang membantu saya menjadi komitmen apa Bu? Yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen menjaga Ibu ini. komitmen. Untuk tadi kan mengajak kawan-kawannya untuk ikut CGP gitu. Kira-kira siapa yang rasanya ikut berperan gitu? Kita sendiri utama sekali ya Bu. Kita sendiri, kemudian ditambah dengan teman itu yang teman yang mau diajak jadi CGP, apalagi yang sudah jadi CGP kemarin. Baik, mantap sekali ya Bu. Baik, itu kira-kira perasaan Ibu sekarang ada solusinya tidak dari pertemuan kita ini? Ada? Bagaimana kira-kira sesi tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini Bu? Tindak lanjutnya berarti saya akan berusaha mengajak teman tersebut yang belum mau agar mau jadi CGP. Itu biar kita semuanya jadi CGP. Agar kita lebih untuk anak gitu. Kemudian agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih bagus ya. Terima kasih Bu, sangat menarik sekali dan saya memberi apresiasi untuk semangat Ibu pada siang hari ini. Gimana Ibu? Apakah sudah lega? Sudah lega Bu, alhamdulillah sudah ada solusinya ya. Berarti saya sudah bisa menjadikan, mudah-mudahan besok kalau ada pembukaan untuk CGP lagi, mungkin ada teman-teman yang lain. Baik Bu,
sesuatu boleh hubungi saya lagi. Iya. Bu. Terima Terima kasih ya, Bu, ya. Iya. Asumsinya. Sama. Oke, baiklah Bu Ning, Bu Fahreni, kegiatan coaching kita sudah berakhir ya. Iya. Terus sekarang nih Bu, mau tanya dulu sama Ibu Iya. Reni, bagaimana perasaannya, sudah lega? Sudah lega, Bu. Sudah bercerita Alhamdulillah, ya sudah sama bercerita, si sudah coach plong kita. rasanya. Iya. Iya, iya. Terus Ibu Ning, bagaimana nih perasaannya? Perasaannya ada perasaan gimana seperti apa ya Bu? Seperti inilah coaching itu Bu. Apalagi kita menggunakan alur tirta, ada langkah-langkahnya gitu kita melakukan coaching. Perasaannya yaitu senang sekali Bu, saya sudah bisa melakukan praktek coaching gitu. Oke, seperti yang diungkapkan Bu Ning di awal tadi ya, Bu Ning sudah siap Iya. dengan pemahaman dengan mengalur tirta, kemudian ada kompetensi inti dalam pelaksanaan coaching, dan saya mengamati dari tadi, dan Bu Ning ternyata benar-benar sudah paham. Kalau saya memberikan skala itu ada 1 sampai 10, mungkin Bu Ning di angka 10-nya. Kenapa demikian? Tadi saya coba mengamati, melihat tadi ya, Bu Fahreni sudah dari tujuan di awal sudah agak melenceng dari awal tadi, pas di akhir ada agak melenceng dari tujuan awal. Bu Ning berusaha untuk mengarahkan kembali ke tujuan di awal. Nah, saya melihat itu tadi. Nah, mudah-mudahan kegiatan coaching ini sangat membantu kita ya nantinya. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.